Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas komentar, like, dan masukan-masukannya di video yang pertama kemarin. Nah, di video kali ini berhubung kemarin ada yang request, Mbak Aisyah boleh tahu dong dulu ketika mendaftar di Jepang apa aja sih syarat-syarat yang dipersiapkan gitu kan, terkait dokumen dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Tada! Ini adalah aplikasi yang dikirim oleh Prefectural University of Hiroshima ke universitasku yang di Indonesia seperti itu. Di Jepang sendiri biasanya musim penerimaan mahasiswa baru itu antara spring dan autumn ya. Antara bulan, kalau spring itu bulan April ya, April. Kalau untuk autumn sendiri sekitar bulan September atau Oktober seperti itu. Nah, untuk kuota yang diterima nih, biasanya mereka nggak banyak-banyak ngambil kuota, sekitar paling sedikit 3, paling banyak 5 seperti itu. Untuk perkuliahan ya, perkuliahan program master di sini, karena aku ngambilnya English track atau program Inggris, jadi semua perkuliahan, semua kegiatan belajar mengajar itu memakai bahasa Inggris seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang sensei di sini karena kebiasaan ngomong bahasa Jepang ya, jadi ngomong sama kita juga pakai bahasa Jepang gitu. Jadi ya belajar dikit lah ya untuk pakai bahasa Jepang seperti itu. Nah, untuk persyaratan dokumen yang harus dikirim, yang pertama, teman-teman harus mendapatkan yang namanya LOE atau surat penerimaan atau surat kesediaan membimbing dari profesor yang ada di Jepang. Nah, di belakang dokumen ini ada list profesor-profesor yang bisa kalian pilih nih, yang bisa kalian pilih untuk dijadikan sebagai pembimbing kalian. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi di email tersebut. Seperti itu. Biasanya profesor-profesor itu gak akan langsung ngasih surat rekomendasi ke kalian, misalnya sekali kirim email langsung dibales gitu, enggak. Tapi biasanya gitu kan, si profesornya itu harus benar-benar kenal dulu sama kalian baru dia mau ngasih rekomendasi ke kalian. Sedikit cerita ya, jadi sebelum aku berangkat ke sini, aku konsultasi dulu ke dosen pembimbing yang dulu membimbing aku untuk skripsi. Jadi nanya nih, Bu, kira-kira saya mau daftar di sini dengan tema penelitian ini, menurut Ibu bagaimana gitu. Nah, nanti mereka akan memberikan saran. Oh, Aisyah, lebih baiknya tuh kayak gini, kamu nyusun proposalnya seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman, alangkah baiknya juga melakukan hal yang sama. Jadi sebelum mendaftar, sebelum menghubungi profesor gitu kan, teman-teman konsultasikan dulu ke dosen-dosen teman-teman yang ada di kampus kalian. Oleh karena itu, dalam menyusun research plan, motivation letter kalian gitu kan, kenapa kalian banget kuliah di Jepang, kenapa kalian pengen banget dibimbing oleh profesor gitu kan, apa yang membuat kalian tertarik dengan profesor itu, penelitiannya seperti apa. Nah, itu yang menjadi poin penting bagi teman-teman untuk menarik perhatian si profesor tersebut seperti itu. Yang kedua, teman-teman harus mengirimkan yang namanya kurikulum vitae, surat rekomendasi, dan juga sertifikat kelulusan, skor nilai TOEFL kalian. Biasanya kalau di Jepang itu pakainya TOEIC ya, bukan, ya ada juga sih yang pakai TOEFL gitu, tapi kebanyakan mereka mintanya TOEIC. Lebih bagus juga kalau teman-teman punya yang namanya GLP atau tes kemampuan bahasa Jepang. Nah, kalau teman-teman punya itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk menjadi nilai poin plus bagi teman-teman daftar di Jepang. Nah, semua persyaratan-persyaratan itu teman-teman harus kirim melalui pos, karena di Jepang ini mereka sangat menghargai keoriginalitasan dari dokumen. Jadi semua dokumen-dokumen yang kalian kirimkan itu harus asli atau yang sudah dilegalisir seperti itu. Di sini khusus di kampusku sendiri ya, punya fasilitas yang sama untuk teman-teman
Ryogakusei atau teman-teman mahasiswa asing seperti itu. Pertama, kita dapat yang namanya apartemen atau apato, kita di sini sebagai apato. Apatonya kita itu dapat subsidi dari kampus sehingga kita bayarnya nggak terlalu mahal seperti itu. Yang kedua, fasilitas kesehatan, terus fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, dan semua penelitian kita itu ditanggung oleh kampus. Dan juga oh iya, satu hal lagi yang bikin seru banget kalau misalnya teman-teman kuliah di luar negeri, tiap tahun teman-teman akan punya kesempatan untuk mengikuti yang namanya conference. Bisa conference di Jepang sendiri ataupun conference di luar negeri, di luar Jepang maksudnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah keterima, itu harus benar-benar dimanfaatin baik-baik. Semoga sedikit informasi tadi bisa membantu teman-teman ya, memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman apa saja yang harus teman-teman siapkan ketika ingin menjadi mahasiswa S2 ya, khususnya master program di Jepang, seperti itu. Nah, sebelumnya aku pribadi mohon doa ya untuk seluruh warga negara Indonesia yang sedang merantau, yang sedang berada di Cina, Korea, Jepang, maupun yang ada di negara-negara lain seperti itu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran untuk studinya, dan semoga apapun keinginan teman-teman selama itu baik ya, semoga dimudahkan oleh Allah, semoga diridhoi, dan semoga senantiasa diberikan kelancaran seperti itu. Sekian, jangan lupa kalau misalnya ada saran, kritik, atau pengen Mbak Aisyah request dong tentang topik ini, boleh banget komen di bawah ini, ngasih saran juga boleh, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.